Hello everyone, we from Group A1 to Present Management Sumber Daya Manusia Material, whose member are my name is Agatha Devitri Suraningsih, NPM 22612010006, Program Study Management 3 semester. Hello, my name is Alexander Aditya Pranata with NPM 22612010017. Here we will explain about career planning or perencanaan karir. Bab 8, perencanaan karir. Perencanaan karir terdiri dari 6 poin. Yang pertama, perkembangan karir. Kedua, peran organisasi dalam perencanaan karir. Ketiga, pandangan-pandangan baru tentang karir. Keempat, kemandekan karir atau career planning. Nomor 5, kemandirian adalah kunci keberhasilan karir. Yang keenam, peran karyawan dalam perencanaan karir. Perencanaan karir. Yang pertama yaitu perkembangan karir. Perubahan-perubahan strategi bisnis di masa mendatang menuntut dilakukannya pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja yang ada, serta demi mengantisipasi kebutuhan di masa depan. Usaha pengembangan karyawan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Motorola, Toyota, dan perusahaan berorientasi teknologi lainnya berhasil maju dan menjadi pemimpin dalam industri masing-masing. Sedikit banyak karena usaha pelatihan bagi karyawan yang mereka lakukan dengan cukup agresif dan komprehensif. Organisasi harus mendukung para karyawan untuk mengembangkan karir mereka, karena hal ini sangat vital dalam menjaga loyalitas, terutama karena saat ini semakin sulit dan langka mencari tenaga kerja yang berbakat. Manajer harus berusaha membantu karyawannya untuk dapat bekerja seefektif mungkin dan menciptakan iklim kerja yang memungkinkan tercapainya pengembangan karir dan kepuasan kerja. Selanjutnya, peran organisasi dalam perencanaan karir. Yang pertama, pendidikan karir. Pendidikan karir merupakan hal penting untuk memacu karir, memotivasi, dan menyadarkan karyawan akan karir yang dapat diraih. Karir yang macet biasanya disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidaktahuan, motivasi yang rendah, kecenderungan menghindari tantangan, dan rasa puas terhadap apa yang sudah ada. Bentuk pendidikan ini bisa bermacam-macam, seperti seminar, workshop, lokakarya, pendidikan eksekutif, simulasi, dan sebagainya. 2. Data informasi tentang jenjang karir pada organisasi. Data informasi yang digunakan seperti uraian jabatan, persyaratan jabatan, dan standar kerja, sehingga karyawan dapat merumuskan rencana karir yang dijalankan melalui jalur karir dalam organisasi. Yang ketiga, bimbingan karir. Upaya bimbingan karir ini untuk menentukan karir yang paling tepat bagi karyawan yang dilakukan melalui penyadaran minat dan kemampuan untuk memilih jalur karir yang tepat. Hal ini bisa dilakukan melalui tes-tes bakat yang bisa dikaitkan dengan jalur karir karyawan. Selanjutnya, pandangan-pandangan baru tentang karir. Karyawan pasti memikirkan kemajuan karir dan peluang karir mereka di masa depan sesuai pengalaman, kebutuhan, dan keinginan mereka. Masalah terpenting bagi kebanyakan orang bekerja di zaman sekarang adalah memperoleh kepuasan kerja dan merasa memberi kontribusi yang berarti bagi perusahaan atau organisasinya. Perasaan inilah yang ada dalam benak karyawan. Persepsi masyarakat tentang karir ideal pun sangat bervariasi. Ada yang ingin cepat sampai di puncak. Ada pula yang mengikuti jenjang karir yang sesuai dengan jalur karir organisasi. Oke, yang selanjutnya adalah nomor 4, kemandekan karir atau career planning.
Kemandekan karir bisa disebabkan karena terlalu pesatnya kemajuan karir mereka di suatu organisasi dan kian menciutnya peluang memperoleh promosi. Plating adalah sebuah titik di mana peluang meningkatkan karir sudah sempit. Plating kini menjadi perhatian yang serius karena beberapa karyawan berpotensi yang merasa karirnya mandek di suatu perusahaan akan memilih hengkang dari organisasi tersebut untuk mencapai kemajuan karir di tempat lain. Hal ini mengharuskan organisasi merekrut tenaga baru yang tentu akan memakan banyak biaya. Antara lain dengan memberikan lebih banyak peluang bagi mobilitas lateral, memberikan variasi dan perubahan pada berbagai tugas dan tanggung jawab dalam frekuensi yang tinggi, memberikan tugas yang menarik dan menantang pada karyawan. Yang kelima adalah kemandirian adalah kunci keberhasilan karir. Banyak ketidakpastian dalam kehidupan organisasi dalam menyikapi perkembangan karir. Meskipun organisasi sudah memberi penjelasan dan rambu-rambu yang eksplisit mengenai kondisi dan jenjang karir seseorang, ada saja karyawan yang tidak begitu mempedulikan informasi. Jenjang karir yang ditetapkan organisasi berupa sebagai perangkat data mengenai pilihan mereka. Akan tetapi banyak alternatif lain yang terbuka, seperti diketahui penugasan seseorang dalam suatu posisi atau jabatan di organisasi sering dilakukan sebagai ad hoc, tidak sesuai dengan jalur formal. Pengaturan karir yang fleksibel ini memungkinkan terbukanya peluang baru yang tidak terduga atau terpikirkan sebelumnya jika seorang menyimak jenjang karir formal. Kemandirian menjadi faktor penting dalam mengembangkan karir. Perusahaan dan organisasi sangat dominan dalam menentukan karir seseorang. Yang keenam, peran karyawan dalam perencanaan karir. Di sini terdapat beberapa sikap yang menjadi upaya pengembangan karir. Antara lain, yang pertama meningkatkan kerja, yang kedua kemampuan individu, ketiga mengundurkan diri, dan empat mencari konsultan mentor. Sini saya akan jelaskan yang pertama, meningkatkan untuk kerja. Pengambilan keputusan dipakai sebagai dasar menduduki sebuah jabatan, sementara untuk kerja yang buruk akan mempersempit peluang karyawan dalam menapaki jalur karirnya. Yang kedua, kemampuan individu. Menunjukkan kemampuan potensi diri kepada manajemen sehingga karyawan berhak dan layak melakukan pekerjaan. Tanpa terlibat dalam unjuk kerja yang baik, maka tidak akan terlihat kemampuan karyawan dalam sebuah pekerjaan. Yang ketiga, mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari organisasi bisa menjadi pilihan bagi karyawan apabila karyawan menganggap bahwa jalur karirnya mengalami kemacetan dan tidak bisa berkembang. Nomor 4, mencari konsultan mentor. Karyawan dapat mencari bimbingan karir secara formal dengan tenaga konsultan atau mentor untuk membantu karyawan dalam mengembangkan karir seperti promosi, transfer, mutasi, dan pendidikan. That's the material we can convey. Thank you.